Ya. Pandangan hidup suatu bangsa adalah ya, untuk semuanya. Utara, Barat, Timur, Selatan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sinta Amelia dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 2401040018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai perjanjian. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang lahir dari kesepakatan bersama para elemen bangsa. Sedangkan perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara, yaitu political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia mengandung 5 sila yang menjadi dasar dan ideologi negara. 5 sila ini merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang mencerminkan nilai-nilai luhur, semangat kebangsaan, dan persatuan. Apa saja sih 5 sila tersebut? Yaitu berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh insan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan nilai, melainkan landasan moral dan panduan hidup yang disepakati secara bersama oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila adalah warisan luhur yang harus dijaga dan dijadikan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila mengikat seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan. Baik, presentasi ini menekankan pentingnya Pancasila sebagai hasil kesepakatan luhur yang menjadi landasan bangsa hingga saat ini. Ya, ada pertanyaan? Ya, jadi kesepakatan. Ya, kesepakatan itu prosesnya bisa voting ya, pemungutan suara bisa mufakat. Ya. Jadi sila-sila Pancasila itu kan sebelumnya terjadi perdebatan pendapat Sutomo, ya Supomo, Bung Karno, Muhammad Yamin. Itu yang orang Jawa itu Bung Karno ya, yang duanya kalau salah Padang tuh. Ya. Jadi Padang itu meskipun minoritas tapi tampil ya. Kalau Anda lihat perdebatan di TV itu ada 3 macam manusia. Orang Padang, orang Batak sama HMI. Himpunan Mahasiswa Islam alumni ya. Kata Gus Mus itu orang NU, kalau orang NU masuk ke partai itu dicopot kacamata NU-nya. Tapi kalau orang HMI kemanapun dia pergi kacamata HMI-nya tetap dipakai. Nah, ada yang pernah lihat videonya Gus Mus orang NU. Kata Gus Dur bilang ke Cak Imin ya, orang HMI itu mendapatkan kekuasaan dengan berbagai cara dan menghalalkan semua cara. Itu Gus Dur bilang ke Cak Imin. Cak Imin itu keponakan yang hidupnya di Gus Dur itu pada waktu mahasiswa. Orang PMI tidak bisa caranya mendapatkan kekuasaan. Lalu dia jawab sama Cak Imin itu, saya Gus nanti yang bisa memperoleh kekuasaan. Ada yang bisa paham nggak tentang itu? Itu saya kaget juga itu. Gus Mus, tahu Gus Mus?
Mustafa Bisri bilang begitu. Ada pertanyaan buat saya? Ini buat yang presentasi nggak ada. Ya, kesepakatan. Jadi kesepakatan itu resultante. Di dalam kehidupan manusia kita kenal namanya dialektikal Hegel. Ya, dialektikal Hegel. Jadi manusia itu yang pertama tesa, lalu antitesa, kemudian sintesa. Apa maksudnya? Tesa itu pendapat ini. Misalnya ya, Ketua PBNU Sail Akid Sirot bicara, kalau sholat imamnya bukan NU salah. Itu kan kalau bukan NU sakit hati itu ya. Ini tesa. Ya. Lalu antitesanya itu Gus Akid Sirot gak benar tuh. Masa hanya NU aja yang bisa ini. Nah nanti sintesanya itu mari kita belajar meningkatkan kualitas baca Quran. Begitu ya. Seperti kemarin waktu pemilihan presiden, Anies adalah antitesa dari Jokowi. Jadi Prabowo-nya adalah sintesanya. Nah hidup itu selalu begitu ya. Pendapat A dibantah pendapat B, nanti jalan tengah. Nah ini yang dimaksud dengan kesepakatan. Jalan tengah, ya, jalan tengah di antara pendapat ekstrem kanan, ekstrem kiri, seperti itu. Oke, lanjut.